Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 Pendidikan Bahasa Indonesia PSTIB akan mempresentasikan mengenai analisis kesalahan pada skripsi yang merupakan tugas akhir kelompok pada semester 1. Di sini anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu yang pertama Arya Setia Pratama, Ikomang Widya Indra Kusuma, M. Ayustio Riswansah, Melda Frestiana, dan Rifda Fitriani Saharudin. Kemudian di sini kami akan mempresentasikan terkait apa yang telah kami analisis. Yang pertama yaitu penggunaan huruf dan tanda baca, yang kedua yaitu penggunaan kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, dan kata si dan sang. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan partikel, kaidah, singkatan, dan akronim, angka serta bilangan. Kemudian yang keempat adalah kalimat efektif, yang kelima adalah paragraf, yang keenam adalah sistematika penulisan, yang ketujuh adalah sistem rujukan, serta yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka. Oke, baiklah, kita mulai untuk presentasi analisisnya. Baiklah, yang pertama adalah penggunaan huruf dan tanda baca. Kesalahan pada skripsi yang kami analisis, yang pertama adalah server merupakan kata baku yang terdapat pada KBBI 5, sehingga pada penulisannya tidak perlu menggunakan huruf miring atau italik. Yang kedua, resource merupakan kata asing yang penulisannya harus menggunakan huruf miring atau italik. Yang ketiga, perlu diketahui bahasa Indonesia mengikuti asas koma serial atau koma of word. Berarti sebelum kata dan, atau, serta, juga dan kata lain yang bertindak sebagai konjungsi koordinatif dalam perincian dibutuhkan tanda baca koma. Yang keempat, pembimbing pendamping dan pembimbing akademik bukan merupakan gelar, sehingga penulisannya tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada juga kesalahan pada skripsi yang kami analisis. Yang pertama, kata di dan ke sebagai kata depan seharusnya ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata di dan ke sebagai kata depan dapat ditulis secara terpisah apabila digunakan di depan kata benda yang menyatakan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Jadi penulisan yang benar seharusnya di mana dan ke dalam menggunakan spasi. Yang kedua, jika awalan me bertemu dengan kata dasar berawalan k, maka huruf K pada kata dasar itu akan berubah menjadi eng. Dengan catatan bahwa huruf kedua setelah huruf K tersebut adalah huruf vokal. Jadi, kata mengkonsumsi tidak dapat karena kata yang benar adalah mengonsumsi tanpa K. Yang berikutnya adalah penggunaan partikel, kaidah, singkatan, dan akronim, angka, serta bilangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, SWT merupakan ungkapan yang artinya Maha Suci dan Maha Tinggi Allah. Biasanya diucapkan sesudah menyebut nama Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Dewasa ini meskipun sudah berubah aturan penulisannya, orang masih sering menuliskan SWT dengan SWT kapital. Maka SWT dengan huruf yang tidak kapital semua adalah penulisan yang benar. Kemudian kalimat efektif akan dilanjutkan oleh teman saya, Melda Frestiana. Baik, pada slide yang keempat kelima yaitu kalimat efektif, di mana pada kalimat efektif ini terdapat kesalahan pada kata yang disorot dengan warna biru menunjukkan pemborosan kata. Agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, kata dalam yang berada di awal paragraf tersebut dapat dihapus sehingga menjadi pelaksanaan. Program ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta keberlanjutan. Baik, pada paragraf selanjutnya,
yaitu paragraf adalah unit pikiran atau perasaan yang biasanya tersusun atas beberapa unit atau kalimat dan bertindak sebagai bagian dari unit yang lebih besar, yaitu wacana. Paragraf dapat dinyatakan sebagai yang pertama, bagian tulisan yang lebih panjang, kedua, sekelompok kalimat yang berhubungan secara logis disusun dari bagian-bagian yang menyatu dan didasarkan pada satu topik tunggal, ketiga, sebentuk kalimat luas, dan yang keempat, sebuah karangan berbentuk mini. Pada bagian yang kedua, yaitu paragraf yang baik, hendaklah memenuhi persyaratan. Pertama, kesatuan, kedua, kepaduan, ketiga, kelengkapan, dan keempat, urutan. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelasan yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Selain itu, kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut hendaknya benar-benar berhubungan. Pada skripsi yang kami analisis, tidak terdapat kekeliruan pada penulisan paragraf dan semua paragraf telah memenuhi syarat paragraf yang baik menurut KBBI. Untuk itu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide yang keenam, yaitu sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan menurut Panduan KTI Unila 2020, yaitu pertama, halaman pemula yang terdiri atas sampul dalam, kertas berwatermark logo Unila, dan abstrak, serta informasi pada abstrak. Kedua, isi karya ilmiah yang meliputi panduan, tubuh tulisan, serta ringkasan, simpulan, dan saran. Ketiga, bahan acuan yang meliputi kepustakaan dan lampiran. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, pada skripsi yang kami analisis, tidak ditemukan kesalahan dalam penulisan sistematika penulisan, yang berarti penulis telah mengikuti dengan cermat sistematika penulisan yang tercantum pada Panduan KTI Unila 2020. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya, Rifda Fitriani Saharudin. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem perujukan atau kutipan. Ada dua cara untuk mengutip, yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan mengutip sepenuhnya sama dengan sumber aslinya tanpa persetujuan. Yang berikutnya adalah kutipan tidak langsung yang merupakan mengutip dengan menyadur, mengambil ide dari sumber dan menerjemahkannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Cara untuk melakukan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau parafrase. Yang kedua adalah dengan mencantumkan sumber yang berupa nama penulis, tahun, dan juga halaman. Yang berikutnya, cara untuk melakukan kutipan langsung adalah yang pertama, jika mengutip 4 kalimat atau kurang, langsung pendek. Lalu dikutip apa adanya, lalu diintegrasikan ke dalam teks untuk melakukan penulis. Yang berikutnya, jarak kalimat 2 spasial, lalu dibubuhi tanda kutip, lalu sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yaitu nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Yang berikutnya, jika dibaca lain dalam bahasa asing atau daerah, kutipan ditulis dengan cetak miring atau huruf italik. Berikutnya, jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian yang hilang dengan tanda titik sebanyak 3 buah, jika yang dihilangkan adalah bagian awal atau tengah kutipan. Dan tanda titik sebanyak 4 buah, jika bagian yang dihilangkan di akhir kutipan. Lalu jika ada komentar, tulis komentar tersebut dalam tanda kurung. Lalu dalam skripsi yang kami analisis, kami tidak menemukan kesalahan dalam penulisan kutipan atau rujukan. Yang berarti sistem perujukan dalam skripsi yang kami analisis sudah benar. Untuk yang berikutnya adalah penulisan daftar pustaka. Dalam panduan KTI Unila, penulisan daftar pustaka yang benar adalah yang pertama, judul artikel diketik tidak miring dan tanpa tanda petik. Yang berikutnya, hanya huruf pertama, kata pertama, judul artikel yang diketik dengan huruf kapital. Berikutnya, nama terbitan berkala, majalah, dan terbitan ilmiah lainnya diketik dengan huruf miring. Khusus untuk terbitan berkala, nama terbitan diketik dengan menggunakan singkatan baku untuk terbitan tersebut. Lalu yang terakhir, pengetikan pada daftar pustaka diakhiri dengan volume, nomor jika ada, dan juga halaman. Lalu kesalahan pada skripsi yang kami analisis adalah judul artikel tidak menggunakan huruf miring atau tidak di italik dan tanpa tanda petik. Yang berikutnya, dan menggunakan tanda petik. Yang berikutnya, huruf pertama setiap kata pada judul artikel ditulis dengan huruf kapital dan baris kedua serta selanjutnya tidak ditulis menjorok ke dalam.
siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa untuk beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.